Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randa Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Yang pertama dari segi definisi pengertian. Asmaul Husna terbentuk dari dua kata, yaitu asma dan husna. Dari segi asma diartikan sebagai bentuk nama ataupun sebutan. Dan husna adalah suatu kebaikan, keindahan. Jadi dapat digabungkan Asmaul Husna diartikan sebagai nama, sebutan, keindahan yang penuh kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Kita mengenal Asmaul Husna ini sebanyak 99 nama, namun tanpa kita dalami bahwasanya terdapat ribuan macam dari Asmaul Husna ini yang mengagungkan nama-nama Allah. Maka dari itu ucapan syukur tak hentinya kita ucapkan kehadiran Allah atas limpahan rahmat nikmatnya. Begitupun dengan Asmaul Husna. Materi pertama kita mengacu pada makna dari Asmaul Husna itu sendiri. Yang pertama dari segi sifat dan zat. Yang pertama Al-Hayyu, menunjukkan bahwasanya Allah itu hidup. Dari segi Asmaul Husna, Al-Hayyu artinya hidup, menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Yang kedua, Al-Alim, Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah melebihi pengetahuan dari hambanya. Yang ketiga, As-Sami', Allah maha mendengar. Pendengaran Allah melebihi segala bentuk ciptaannya. Maka dari itu apapun yang kita rasakan, kita keluarkan, pasti Allah dengar. Yang keempat, Al-Bashir, Allah sendiri maha melihat apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Begitupun dengan makhluk lainnya, apa yang dilakukan oleh makhluk itu, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Yang kelima, Allah sebagai Al-Qawi, Allah itu maha kuat. Saudara-saudara sekalian, bahwasanya sifat dan zat Allah itu maha kuat dari segala yang ada. Allah di atas segalanya. Yang keenam, Al-Ali, Allah maha tinggi. Di sini Allah melihatkan sifatnya, menunjukkan bahwasanya Allah itu melebihi segala dari ciptaannya. Allah itu di atas segalanya. Allah itu maha tinggi. Yang ketujuh, Al-Aziz, Allah itu maha mulia. Dari sini kita dapat melihat, ditunjukkan bahwasanya sifat dari zat Allah itu maha mulia atas segala sesuatu. Kemuliaan Allah itu di atas segalanya. Kedelapan, Al-Qadir, Allah itu maha kuasa. Di sini Allah menunjukkan zatnya, sifatnya, bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala hal, atas segala sesuatu. Allah lah yang maha kuasa atas itu. Di sini kita ditunjukkan perbuatan dari Allah. Allah itu maha kuasa. Yang kedua, makna Asmaul Husna dari segi perbuatannya. Yang pertama, Allah itu maha pencipta, Al-Khaliq. Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, termasuk kita. Kita ini ciptaan dari Allah. Yang kedua, Ar-Razzaq, Allah maha memberi. Rezeki yang kita terima ini adalah dari Allah, bersumber dari Allah. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Allah memberikan kita rezeki, kesempatan, kesehatan adalah bentuk rezeki. Ditemukan dengan orang baik sekeliling kita juga rezeki. Ketiga, At-Tawwab, Allah maha menerima taubat. Lanjut dengan Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Mengenai Al-Ghafur, Allah itu adalah penerima taubat, yang maha mengampuni. Allah itu maha mengampuni apa yang kita perbuat. Tetapi bukan berarti Allah itu seenaknya kita berbuat salah Allah akan mengampuni, bukan begitu ya saudara. Akan tetapi Allah akan mengampuni kita dengan benar-benar bertobat. Selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, perbuatan Allah di sini, Allah maha menyayangi kita, Allah maha mengasihi. Di sini menunjukkan sifat bahwasanya Allah itu maha penyayang,
Allah itu maha mengasihi kita. Bahkan pada saat kita sekarang ini, atas berkat kasih sayang dan rahmat dari Allah itu sendiri, supaya kita dapat mempelajari pelajaran sampai dengan materi ini. Yang ketiga, Asmaul Husna sendiri menunjukkan kesucian dari Allah. Materinya yaitu Al-Quddus. Allah itu maha suci. Tidak ada cacat sedikit pun dari Allah. Tidak ada aib, tidak ada kekurangan dari Allah. Allah itu bersih, bebas dari segala sifat yang tidak pantas dari Allah. Allah itu maha agung, maha suci. Tidak ada selain Dia. Yang kedua, Assalam. Allah selamat dari segala bentuk kekurangan. Allah selamat dari segala bentuk aib. Allah itu maha sempurna, bersih dari segala kekurangan, bersih dari aib. Yang keempat, Asmaul Husna itu sendiri menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun selain Dia, yang diartikan Allah itu tunggal. Yang pertama seperti Ya Majid, Allah Maha Mulia. Asmaul Husna ini menunjukkan bahwasanya mengandung makna Allah itu mencapai tingkat di mana paling atas dalam hal segalanya. Dalam hal kesempurnaan, dalam hal kesucian, Allah itu di atas segalanya. Allah itu maha agung. Allah itu memiliki segalanya. Yang kedua, Al-Walid, Al-Ahad, Al-Ahad, Al-Wahid. Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Bentuk kesempurnaan Allah itu tunggal. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak seperti agama lain itu. Kita mempercayai bahwasanya Allah itu satu. Allah itu Esa, Allah itu tunggal, satu-satunya tempat kita menyembah. Dengan kita imani bahwasanya Allah itu satu. Materi yang kedua mengenai sifat, contoh dan fenomena dari Asmaul Husna ini menyangkut dengan kehidupan atau ada nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing Asmaul Husna. Yang pertama, kita dapat ambil contoh Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Allah Maha memberikan rezeki. Fenomena di kehidupan sehari-hari kita menyadari bahwasanya rezeki yang kita dapatkan ini bersumber dari Allah, berasal dari Allah. Allah lah yang Maha memberikan kita rezeki pada saat sekarang ini. Tidak mungkin rezeki itu dari jin, dari setan gitu. Jadi rezeki itu datang dari Allah atas usaha kita, melalui usaha kita. Yang sumbernya berasal dari Allah, bertumpu kepada Allah. Fenomena alam, kita bekerja, kita mendapatkan gaji, kita mendapatkan berupa uang. Di situ adalah rezeki. Rezeki itu berasal dari Allah melalui pekerjaan kita yang digaji dalam bentuk rezeki bagi kita. Rezeki tidak hanya berbentuk uang, rezeki juga bisa berbentuk kesehatan dan dikelilingi orang yang baik di sekeliling kita. Yang kedua, bentuk fenomena alam di sekitar kita mengenai makna Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Kita diciptakan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat, mengagungkan kekuasaan Allah, supaya kita menjalankan segala bentuk perintahnya, menjauhi larangannya. Allah menciptakan langit bumi dan seisinya, dan memiliki tujuan tersendiri seperti penciptaan kita. Wa ma khalaqnakum jin wal insan illa liya'budullah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dari segi Asmaul Husna Al-Khaliq, fenomena alam yang kita dapat, kita ambil contoh seperti penciptaan kita bertujuan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah.
Selanjutnya Al-Aziz, Allah itu maha kuasa. Allah itu di atas segalanya. Fenomena alamnya yaitu Allah lah yang menguasai alam semesta dan seisinya. Allah yang mengatur bagaimana baiknya. Selanjutnya yaitu As-Samad. Allah tempat kita meminta. Dari Allah lah kita memohon segala bentuk yang kita inginkan, dan Allah lah yang mencukupkan segala yang kita butuhkan. Fenomena alamnya kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa, Allah sendiri langsung memberikan pertolongan kan. Jadi dari segi inilah fenomena-fenomena alam sekitar pun dapat kita ambil maknai, menyangkut berhubungan dengan Asmaul Husna itu sendiri. Baik, itulah materi tentang Asmaul Husna pada kesempatan kali ini. Di sini kita mengajukan pertanyaan berupa definisi dari Asmaul Husna itu sendiri sebagaimana yang kita sampaikan tadi, yaitu Asmaul Husna adalah 99 nama baik yang dimiliki oleh Allah sebagai bentuk ujian keagungan Allah. Asmaul Husna sendiri menunjukkan berbagai bentuk, mulai dari sifat, mulai dari zat, mulai dari bentuk perlakuan atau perbuatan Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana sih Asmaul Husna itu bagaimana Asmaul Husna itu ada dalam kehidupan manusia atau ciptaan Allah. Asmaul Husna ada dalam kehidupan kita. Contoh, Allah sebagai Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kita telah banyak melalui berbagai kehidupan sampai saat sekarang ini melakukan perbuatan yang tidak semestinya, namun Allah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat, memperbaikinya. Yang kedua, Ar-Razzaq, Allah sendiri memberikan kita rezeki. Allah lah yang memberikan kita kesempatan, keberkahan. Yang ketiga, Al-Khaliq, Allah lah bentuk pencipta kita. Allah yang menciptakan kita, alam semesta dan seisinya. Baiklah, sampai di sini materi kita tentang Asmaul Husna. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.